Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat kue pukis lagi, tapi kali ini saya hanya memakai 2 butir telur saja. Walau hanya menggunakan 2 telur, tapi ini hasilnya tetap lembut, moist, dan juga ini tahan lembutnya sampai keesokan harinya. Gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 120 gram gula pasir, 2 butir telur utuh, 300 gram tepung protein sedang, 75 gram margarin, kemudian dicairkan, 40 gram kental manis, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, dan juga baking powder dan vanili sebanyak setengah sendok teh. 400 gram santan kental, dan sebagai toppingnya di sini saya pakai coklat DCC dan juga keju. Resep lengkapnya bisa teman-teman cek di description box ya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah. Di sini kita pakai wadah yang agak besar. Kemudian masukkan 2 butir telurnya. Lanjut kita masukkan 120 gram gula pasir. Langsung dicampur ke dalam telur. Kemudian ini kita aduk dulu sebentar sampai dia tercampur rata aja. Selanjutnya kita akan masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini saya pakai baking powder, vanili bubuk, dan ragi instan. Pastikan ragi instannya ini masih aktif ya. Atau teman-teman masih yang dalam kondisi baru dibeli dan masih bagus. Lanjut masukkan kental manis. Di sini penggunaan kental manisnya sebanyak 1 saset ya. Aduk kembali sampai sedikit tercampur aja. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini kita pakai tepung terigu protein sedang ya. Di sini bisa kita pakai tepung segitiga biru. Ayak terlebih dahulu tepungnya sebelum kita masukkan ke dalam adonan supaya hasilnya lebih halus dan bersih. Tepungnya langsung kita ayak semuanya sampai habis. Kemudian masukkan juga garam dan juga santan. Untuk santan di sini saya pakai santan instan yang kemasan 65 ml sebanyak 2 saset dan air sebanyak 270 ml. Tapi kalau teman-teman mau pakai santan yang murni boleh, tapi harus dimasak terlebih dahulu ya jika teman-teman pakai santan yang murni. Jika pakai santan murni, pakai santannya 400 ml dengan santan yang kentalnya saja. Aduk adonannya, ini boleh dengan whisker. Aduk sampai dia halus dan tercampur rata sampai adonannya benar-benar tidak ada yang bergerindil lagi. Di sini tidak perlu di mixer, diaduk saja terus sampai dia mulus selama 8 menitan. Tapi kalau teman-teman tetap mau pakai mixer boleh, di mixer selama 3 menit saja dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini sudah saya aduk terus selama 8 menit dan ini hasilnya sudah mulus dan sudah tercampur semuanya. Sudah tidak ada lagi adonan yang bergerindil ya. Jika sudah selesai, kemudian selanjutnya kita akan masukkan margarin cair. Ini teman-teman bisa pakai atau bisa timbang margarinnya 75 gram terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman cairkan. Bisa dicairkan atau di steam di atas kompor ya. Tidak perlu sampai mendidih, hanya sampai dia sedikit mencair saja. Aduk sampai margarinnya tercampur rata, tidak ada lagi margarin yang menggumpal. Jika sudah tercampur rata, ini adonannya akan kita istirahatkan selama 45-60 menit sampai dia mengembang. Akan kita tutup dengan plastik wrapping atau boleh juga dengan kain lap ya. Setelah didiamkan selama 60 menit, ini adonannya sudah mulai mengembang dan sudah mulai keluar buih-buih ya.
Kemudian aduk adonan dengan sendok sampai buih-buihnya hilang. Nah, ini konsistensi adonannya dia sudah mulai agak berat dan mulai kental. Supaya lebih gampang saat kita tuangkan nanti ke dalam cetakan, ini adonannya saya pindahkan ke dalam gelas takar yang ujungnya agak sedikit runcing ya. Nah, ini sudah bisa langsung kita pakai. Sebelum kita tuangkan, cetakannya kita olesi dulu dengan margarin tipis dan pastikan cetakannya sudah panas. Masukkan adonan ke dalam cetakan hanya 3/4-nya saja, jangan sampai penuh ya. Jika sudah dituangkan ke dalam adonan, ini jangan langsung ditutup, tunggu sampai buih-buihnya keluar banyak. Setelah itu langsung kita masukkan topping dalamnya. Ini saya pakai coklat di sisi dan juga keju. Tapi kalau teman-teman mau pakai meses juga boleh. Nah, jika sudah diberi topping di dalamnya, ini kemudian baru kita tutup dan tunggu sampai adonan pukisnya matang dan kering. Boleh sambil dicek dengan dibuka tutupnya. Jika sudah matang, bagian atasnya dia sudah tidak lengket lagi dan sudah tidak nempel lagi di tangan ya. Jika ada bagian yang menempel, ini bisa kita putuskan terlebih dahulu ya, supaya gampang nanti saat kita mencukilnya. Untuk mengeluarkan kue pukisnya dari cetakan, ini sangat gampang, tinggal teman-teman cukil aja dengan sendok. Ini tidak lengket karena tadi cetakannya sudah kita baluri dengan margarin, tapi sebenarnya ini juga cetakannya anti lengket ya, jadi walaupun tidak pakai margarin sebenarnya tidak lengket. Jika sudah, lanjut kita tuangkan lagi adonan sisanya sama seperti tadi. Langsung kita masukkan 3/4 bagiannya saja, jangan terlalu penuh. Kalau penuh tadi seperti tadi ya, dia melebar adonannya. Nah, ini hasilnya. Ini kita tunggu dulu sampai dia agak dingin. Ini pukisnya benar-benar lembut, empuk dan juga menul. Ini benar-benar lembut banget walau cuman pakai 2 telur, dan coklatnya setelah kita buka dalamnya ini benar-benar meleleh dan lumer. Oh ya teman-teman, ini pukisnya sudah saya coba saya sisakan sampai keesokan harinya. Ini teksturnya masih tetap lembut sampai besok dan coklatnya juga masih tetap lumer sampai besok ya. Jadi coklatnya tidak keras lagi. Pukisnya nggak kalah enak dengan yang premium. Ini hanya 2 telur aja tapi bener-bener lembut dan enak banget. Wangi pukisnya ini bener-bener wangi banget. Saat selesai panggang ini wanginya bener-bener menggoda. Ada tangan kecil yang gak sabaran nih buat nyobain pukis buatan bundanya. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Resepnya rekomen banget menurut saya untuk teman-teman Rikok dan teman-teman wajib coba di rumah. Anti gagal dan ini juga bikinnya sangat mudah sekali ya. Semoga video ini menginspirasi teman-teman yang lagi bingung bikin cemilan apa hari ini di rumah. Jangan lupa bantu subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.